Be phenomenal every day. Halo guys, di video kali ini saya akan membahas tentang right issue ya. Sebelumnya saya pernah membahas tentang right issue-nya dari Smartfren dan hasilnya adalah masuk ke skenario kedua ya, di mana sesudah Smartfren right issue harga sahamnya turun, beberapa bulan kemudian baru dinaikkan. Nah, video itu saya sempat buat beberapa bulan yang lalu sebelum Smartfren-nya right issue. Kali ini saya akan membahas dua emiten, yaitu emiten energi dan yang satunya adalah right issue dari Bank BRI. Nah, BRI memang belum keluar secara prospektus resminya karena masih mau RUPS ya. Nah, yang pertama saya akan bahas adalah emiten dari energi terlebih dahulu. Sebelumnya ada disclaimer ya, jadi video ini merupakan analisa pribadi saya, bukan ajakan atau rekomendasi ya. Jadi semua resiko investasi ada di masing-masing investor. Oke, yang pertama saya bahas yang di emiten energi ya. Nah, energi kita ketahui hari ini tanggal 2 ya, tanggal 2 Juli di closing di angka 127 atau naik 8,5%. Ini saya sudah siapkan file-filenya ya. Nah, prospektus dari right issue energi. Untuk mengetahui tentang right issue kita harus membaca prospektusnya terlebih dahulu ya. Nah, ini biasanya ada beberapa hal penting yang bisa kita baca. Kalau saya akan melihat dari data, nah ini ya, data-datanya. Tanggalnya kapan, terus come date-nya kapan, distribusinya kapan, perdagangan right-nya. Dan ini semua sudah saya rangkum dalam satu file Excel yaitu ini. Nah, jadi di file ini saya menuliskan emitennya energi. Prospektusnya keluarnya itu tanggal 24 Juni 2021. Nah, kita bisa cek di mana? Di Bursa Efek ya. Nah, bentar. Nah, ini BRI. Nah, ini yang energi. Nah, di tanggal 24 Juni itu di idx.co.id sudah keluar ini ya, keterbukaan informasinya. Terus, nah di tanggal 24 Juni dan di tanggal 24 Juni harga saham energinya itu opennya 105, closingnya naik 120. Jadi naik ya ketika keluar prospektusnya ini. Nih saya kasih lihat di tanggal 24 Juni. 24. Nah, di 24 Juni ini candlenya ini ya. Jadi dia open di sini, closingnya naik di sini 120. Oke, lanjut. Terus come date-nya adalah tanggal 30 Juni. Jadi siapapun yang memegang saham energi tanggal 30 Juni akan mendapatkan saham Hametnya. Harga saham saat come date adalah 118 dan didistribusikan tanggal 5 Juli 2021. Untuk saham right-nya ada 14 miliar lembar saham right yang akan diterbitkan dengan harga tebus 126. Nah, jadi dia akan mendapat dana segar yaitu 1,8 triliun rupiah. Ini ya, dari 14 miliar ini dikali 126 harga tebus 1,8 triliun. Itu dana yang dihimpun oleh emiten energi. Dengan rasio 100 saham lama akan mendapatkan 140 saham baru atau saham Hamet. Jadi lebih banyak saham Hametnya ya yang didapat daripada saham lama. Nah, terus di sini ada nggak ada waran ya, terus ada standby buyer. Itu PT Bakri Kalila Investment. Nah, seperti kita ketahui, emiten energi ini kan milik grup dari Bakri. Sedangkan standby buyer-nya itu adalah PT Bakri Kalila Investment atau diri mereka sendiri, grup mereka sendiri sebagai standby buyer-nya. Nah, untuk harga terakhirnya, harga di tanggal ini 2 Juli ini adalah 127 ya. Ini ya, 127. Nah, seperti itu. Equity dari energi sendiri adalah 3,1 triliun. Ini kita bisa cek di sini. Fundamentalnya, equity-nya 3,1 triliun ya. 3.000 miliar kan 3,1 triliun. Sedangkan market cap adalah 1,3 triliun. Nah, market cap-nya 1,3 triliun. Dari harga saham 127 dikali 10,3 miliar lembar. Artinya book value-nya itu nggak sampai 1 ya. Kenapa? Karena market cap-nya lebih kecil dari equity. Sehingga book value-nya, price book value-nya itu 0,41 kali. Nggak sampai 1 kali ya. Secara valuasi cukup murah. Nah, kita perlu perhatikan juga untuk right issue adalah penggunaan dananya.
Jadi kita sudah tahu rasionya 100 saham lama akan mendapatkan 140 saham baru. Kemudian kita harus tahu penggunaan dananya. Mana ini? Penggunaan dana. Coba saya search penggunaan. Nah, ini ya, rencana penggunaan dana bla 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 bla. Mana ini? Nah, ini. Berikut lengkapnya rencana penggunaan dana. Loh, bentar ya. Rasio penjualan. Mana ini penggunaan dananya ya? Risiko penggunaan servis. Nah, ini loh. Rencana penggunaan dana yang diperoleh. Kita kan tahu bahwa dia akan mendapatkan dana 1,8 triliun kalau ditebus semua ya. Nah, terus dananya ini dibuat apa? Yang pertama, sebesar 43,5 juta dolar atau sekitar 630 miliar. Nah, 630 miliar itu berarti sekitar 30%-nya ya dari 1,8 triliun akan digunakan bla 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 melakukan pembelian atas 250 ribu lembar saham atau 25% dari saham Energi Mega Pratama. Energi Mega Pratama perusahaan yang didirikan tunduk berdasarkan hukum bla 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 di British Virgin Island. Nah, kalau perusahaan didirikan di sini ini tentu untuk menghindari pajak ya, karena ini adalah salah satu tax haven. Pasti tujuannya untuk itu, yang dimiliki oleh pihak terafiliasi. Nah, berarti ada hubungan dengan grupnya sendiri ya. Pihak terafiliasi yaitu Kinross International Group Limited. Nah, kalau misalkan sudah pihak terafiliasi ini artinya uang yang akan masuk ke right issue-nya Energi digunakan untuk membeli sahamnya ini kan. Artinya uangnya akan masuk ke saham yang di sini. Nah, biasanya seperti ini kita kan nggak bisa tahu nih laporan keuangan segala macam dan detail-detailnya. Itu cukup berbahaya, cukup riskan seperti itu. Karena bisa saja nanti ditarik dengan menggunakan pengeluaran-pengeluaran fiktif ya. Pengeluaran-pengeluaran atau bukan fiktif lah. Maksudnya pengeluaran-pengeluaran yang bisa diatur lah. Seperti itu. Nah, kalau ada sudah bau-bau seperti ini, berarti right issue-nya ini emitennya berharap retailnya akan menebus right-nya. Kenapa? Karena mereka tidak berharap akan yang menebus itu standby buyer. Enggak. Karena mereka pasti berharap retail akan menebus. Itu yang bisa kita, info yang bisa kita dapat ya. Kalau saya mengamati sekilas ya. Terus 98 miliar sebagian akan digunakan untuk membayar hutang. Jadi sebagian untuk masuk ke transaksi afiliasi, sebagian bayar hutang. Akan digunakan untuk pembayaran kewajiban ya. Ini juga bayar hutang. Terus ini 64 miliar untuk pembayaran hutang. Sisanya digunakan untuk modal kerja. Nah, jadi dia untuk transaksi afiliasi, terus pembayaran hutang, dan sisanya untuk modal kerja. Nah, dari tujuan ini, kalau saya melihat bahwa emitennya ini akan berusaha mati-matian supaya si retail akan menebus di harga 126. Nah, pertanyaannya bagaimana cara emiten supaya retail ini tertarik mau menebus? Dimana kita tahu kan bahwa tujuan penggunaannya kan sebenarnya nggak terlalu bagus ya, dimana ada transaksi afiliasi, ada untuk bayar hutang. Jadi tujuannya sebenarnya nggak terlalu bagus. Tapi bagaimana cara menarik retail supaya mau menebus? Tentu salah satu caranya adalah dengan mengkerek harga sahamnya di atas 126. Nah, jadi ini kan sekarang di angka 127. Kalau sahamnya misalkan induknya ini ada di bawah 126, tentu retail tidak akan menebus. Ya kan? Ngapain dia tebus di 126 kalau misalkan induknya misalkan 117 ya. Ya beli saja saham induknya. Tapi kalau saham induknya itu di atas 126, misalkan nanti jadi 130, 140, atau 135, maka retail ada kemungkinan itu menebus saham right-nya. Nah, itu yang menurut saya kemungkinan akan terjadi ya. Jadi saham ini akan digerakkan naik di atas 126 nantinya. Kalau yang teman-teman yang megang saat come date, wah tentu bisa untung banyak ya. Kenapa? Karena come date-nya kan 30 Juni.
Di mana 30 Juni ini harganya kan 118 ya. Harganya 118. Kalau megang 30 Juni akan mendapat saham Hametnya kan. 100 banding 140. Nah, jadi sudah dapat capital gain karena sahamnya ternyata naik 127, juga dapat saham REIT gratisan. Nah, jadi tentu yang mengikuti Kamdit ini mendapatkan cuan cukup banyak ya dari saham energi. Nah, itu yang bisa saya share ya tentang REIT issue saham energi. Jadi ada potensi saham ini akan dinaikkan, masih akan dinaikkan sampai nanti ya perdagangan REIT-nya. Perdagangan REIT-nya kapan ini dia? Perdagangan REIT-nya coba kita lihat. Ini perdagangannya 6 sampai 14 Juli ini. Nah, kalau misalkan induknya di bawah 126, tentu harga REIT-nya ini cuma Rp1. Karena nggak ada yang mau beli kan. Ngapain beli REIT-nya? Tebusnya di 126, induknya di bawah 126. Nah, seharusnya kalau emitennya memang berniat menarik minat retail untuk menebus, akan dikerek naik di atas 126 sampai perdagangan Hametnya ini selesai. Seperti itu. Nah, itu adalah menurut analisa saya di REIT isunya energi. Kita lihat ya bagaimana perkembangan harga saham dari energi. Yang kedua yang akan saya bahas adalah prospektus dari Bank BRI. Nah, BRI ini kan mau REIT issue jumbo ya. Dia REIT issue yang cukup besar. Nah, ini adalah prospektusnya. Walaupun ini sebenarnya belum final. Kenapa? Karena ini dia si BRI masih mau melakukan RUPS ya. Nah, kalau energi kan sudah final. Dia sudah final, sudah disetujui. Sedangkan kalau si BRI baru mau RUPS. Seperti itu. Nah, ini pemanggilan RUPS-nya ini tanggal berapa ini? Bla 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 bla. POJK tanggal 20 April bla 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 bla. Kok nggak ada tanggalnya? Bentar ya. Nah, ini 22 Juli RUPS-nya ya. Ini. Nanti masih tanggal 22. Tapi saya akan analisa lebih cepat ya sebelum RUPS-nya dengan berdasarkan keterbukaan informasi ini. Jadi dia sudah mengumumkan keterbukaan informasinya. Ini. Nah, jadi ini BRI salah satu bank yang paling besar di Indonesia, saham Bank BRI. Persero merencanakan Hamet dengan keterlibatan pemerintah melalui dalam bentuk non-tunai. Artinya, ini kan BRI, kepemilikannya kan ada pemerintah di dalamnya. Karena dia kan saham BUMN kan. Nah, mana? Ini BRI ya, kita lihat. Yang punya sahamnya kan 56,75 itu negara. Negara Indonesia, 56,75%. Nah, tapi untuk Hametnya itu non-tunai. Artinya pemerintah tidak mengeluarkan uang untuk menebus saham Hametnya. Namun akan menyetorkan saham seri B itu dengan sistem in-bank. Nah, in-bank ini bukan home bank ya. Jadi in-bank ini adalah setor modal dengan bentuk saham, bukan dengan uang cash. Dengan cara adalah menyetorkan sahamnya PT Pegadaian. Yang pertama, ini salah satu perusahaan yang belum TBK ya. Yang kedua adalah PT PNM, Permodalan Nasional Madani. Nah, jadi dia Hametnya itu akan disetorkan dengan dua saham perusahaan ini, Pegadaian dan PNM. Nah, sebelum lebih lanjut tentang REIT issue BRI, saya akan mencari info tentang Pegadaian dan PNM ya, di mana saya sudah mendapat laporan keuangannya. Ini dari situsnya PT Pegadaian ya, sudah keluar laporan keuangannya. Kita lihat dulu nih saham yang mau masuk ke BRI seperti apa. Nah, ini tentu logonya sudah nggak asing ya, teman-teman pasti sering lihat lah yang hijau, nuansa hijau ini. Pegadaian kan biasanya kalau kita mau gadai emas seperti itu ya, kita bisa ke sini, ke PT Pegadaian ini. Nah, ini bla 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 bla, saya langsung lihat laporan keuangannya saja. Nah, ini ya, kita cermati dulu laporan keuangan perusahaan yang mau in-bank ke BRI. Dari segi aset, 31 Desember 2020 versus 31 Maret ya. Dari 71 juta satuannya apa ini?
express in million, juta ya. Berarti ini ditambah nolnya 6. Artinya 71, nolnya 12, 71 triliun. Asetnya 71 triliun, di 31 Maret bertambah menjadi 72 triliun. Ada peningkatan aset. Untuk liabilitasnya 468, loh liabilitasnya berkurang. Jadi asetnya bertambah, liabilitasnya berkurang. Bagus sekali berarti ya, secara fundamentalnya. Untuk ekuitasnya tentu pasti bertambah, karena aset bertambah, liabilitas berkurang dari 24,6 triliun menjadi 25,5 triliun. Nah, secara sekilas kita bisa melihat bahwa ini perusahaan sehat ya, di mana ada mengalami pertumbuhan equity. Seperti itu. Nah, ini kita bisa melihat juga untuk pendapatannya ya, revenue. Revenue-nya kita lihat naik ya dari 5 triliun menjadi 5,4 triliun. Nah, ini juga bagus, revenue-nya naik, bebannya juga naik ya. Jumlah beban usahanya juga naik. Pendapatan bersih ini nggak terlalu signifikan. Labanya ada mengalami penurunan ya. Beban pajak, laba periode berjalan kurang lebih stuck, bla 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 bla. Laba bersih periode berjalan. Nah, ini kurang lebih ada sedikit penurunan. Kenapa? Karena bebannya membengkak ya. Jadi bebannya membengkak. Cuman menurut saya masih bisa ditoleransi. Kenapa? Karena situasi sekarang kan memang masih pandemi ya. Masih pandemi dan ekonomi masih belum pulih. Jadi untuk penurunannya menurut saya itu masih bisa ditoleransi. Seperti itu. Terus kita lihat sekilas. Oke, jadi dari kalau saya lihat sekilas ini secara keuangannya perusahaannya itu sehat ya, perusahaan yang sehat untuk PT Pegadaian. Dan saya juga tahu bahwa dia mengembangkan di sektor digital juga, ada aplikasinya segala macam. Terus peningkatan usernya itu juga ada dari tahun ke tahun ya. Jadi menurut saya PT Pegadaian ini juga merupakan perusahaan yang sangat sehat, bagus untuk masuk ke BRI. Terus yang kedua adalah PNM ya, Permodalan Nasional Madani. Nah, ini sama juga menyalurkan kredit cuman mikro ya. Ini lebih ke arah lebih mikro lagi. Bla bla bla. Ini saya nggak bahas untuk company profile. Mungkin teman-teman bisa baca. Saya lebih tertarik ke laporan keuangannya. Mana ini? Nah, ini ya laporan keuangannya. Kita lihat secara aset ya. Setara kas ada naik terus, portofolio bla bla, langsung saja secara cepat ke total aset. Nah, ini. Total aset 2016 dia ada 7,7 triliun. 2017 11 naik ya, 2018 17 triliun, 2019 24 triliun, bagus naik terus. 2020 31 triliun. Wah, ini berarti grafiknya naik ya. Naik terus, cukup banyak ya naiknya. Persentasenya dari 7 triliun hingga 31 triliun. Nah, terus kita lihat liabilitas. Tentunya pasti juga naik. Kenapa? Karena ini kan peminjaman ya. Lending. Jadi pasti naik juga untuk liabilitasnya. 5 triliun, 9, 15, 22, 26. Nah, ini wajar. Dia juga mengalami kenaikan. Terus equity. Secara ekuitasnya kita lihat bahwa naiknya besar sekali ini equity-nya. Hampir 100% ini. Bentar. 2019 ke 2020 dia naik hampir 100%. 2,8 triliun menjadi 5,5 triliun. Wah, ini ya tentu perusahaan yang sangat sehat ya. Kenaikan ekuitasnya. Oke, kita sekarang melihat untuk laporan laba rugi. Nah, yang paling penting itu adalah ini ya, pendapatan bunga. Ini omset. Gampangannya kita ngomong omset. Omsetnya dari tahun ke tahun naik terus juga 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun, 4 sampai 5,6 triliun. Bunganya juga naik, beban bunganya tapi tidak terlalu signifikan ya. Ini ke sini naiknya 4,9 ke 5,6 kan naik 700 miliar. Tapi bunganya cuma naik 100 miliar. Iya, sekitar 100 miliar. Nah, ini yang bersihnya ya. Nah, jadi kita lihat pendapatan bunga dan syariah bersih naik juga 2019 ke 2020.
bla 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 bla, laba usahanya, loh, bentar ya. Operating income ini juga yang juga yang penting ya. 89, 69, 98 ini kok mencolot 1,2 triliun, ini 399 miliar. Bentar, ini ada yang aneh di laba. Karena ini nggak wajar ya naiknya. Lain-lain bersih ini ya, lain-lain ini ya dari 92, 98, 10 jadi 1 triliun. Di sini 180 miliar. Pendapatan ini ya ini nggak terlalu signifikan. Pendapatan kegiatan manajer investasi juga angkanya nggak signifikan ya. Ini juga nggak terlalu signifikan, ini nggak signifikan. Ya, jadi dari ini lain-lain bersih. Coba kita cari lain bersih. Total lain-lain bersih. Next. Bentar. Set lain-lain. Ini biasanya dia kasih tahu. Kas tarakas, aset lain-lain bersih. Loh, kok nggak ada ya? Oh ini loh, lain-lain bersih ini. Perolehan pendapatan lainnya tahun 2020 mencapai 183,11 triliun menurun 81,71. Oh ini keliru ini, 183,1 miliar. Menurun 81,7% atau 822 miliar dibandingkan tahun 2019 mencapai 1 triliun. Jadi 2019 itu pendapatan lain-lain dari PNM 1 triliun, terus 2020 tinggal 180 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari turunnya pendapatan lain, 8 terutama berasal dari penurunan pendapatan hibah. Oh, jadi 2019 ini meledak karena ada pendapatan hibah. Nah, kalau saya sebenarnya nggak terlalu suka ya kalau yang meledak itu pendapatan hibah. Kenapa? Karena pendapatan hibah ini bukan berasal dari operasional. Saya lebih mementingkan tuh yang operasional ya, operating profit. Karena itu dari bisnisnya. Bentar, mana tadi pendapatan laporan laba rugi. Nah, ini ya. Nah, saya lebih mementingkan ini. Jadi, walaupun ini ada kelonjakan ya, tapi menurut saya nggak usah terlalu dianggap. Karena ini kan tadi melonjak sekitar 800 miliar ya. Ini kita kurangin aja dengan 800 miliar. Artinya sekitar 300-400 miliar. Nggak terlalu berubah dengan 2020 ya. Seperti itu. Kalau kita lihat dari sini memang kelihatan lompat terlalu jauh. Jadi saya lebih mementingkan yang ini ya, ini dari omset bisnisnya. Seperti itu. Nah, kalau saya lihat memang ini perusahaan juga cukup sehat yang masuk ke BRI. Jadi dua perusahaan yang mau in-brand ke BRI ini adalah dua perusahaan yang sehat. Yaitu yang bisa saya ambil kesimpulannya ya. Setelah membaca laporan keuangannya. Kemudian ini menerbitkan sebanyak 28,677 miliar. Nah, ini saya juga mencatat untuk file Excel-nya ya, di mana. Nah, untuk BRI prospektusnya walaupun belum final ya, keluarnya tanggal 15 Juni 2021. Ini ya. Nah, ini penyampaian kok bukti iklan mana? Nah, ini keterbukaan informasi ini keluarnya 15 Juni 2021. Dan pada tanggal 15 Juni, BRI itu mengalami open di 4350, closing di 4230. Artinya itu malah mengalami penurunan ya, bukan kenaikan tapi malah turun. Ini coba saya kasih lihat untuk pergerakan harganya BRI secara teknikal. Sorry, tanggal berapa tadi? 15 Juni ya. Nah, tanggal 15 Juni ini kita lihat ya, candlenya ini ya. Dari sini ambles, langsung ambles. Menurun ya. Nah, kenapa? Berarti setahu saya BRI ini kan porsi yang besar adalah di asing ya. Berarti asing ini kemungkinan tuh nggak mau mengikuti right issue-nya BRI. Nah, seperti itu. Jadi direspon negatif oleh
asing karena BRI ini mayoritas yang pegang asing. Camdate-nya belum keluar, harga saham saat camdate juga belum ada, tanggal distribusi juga belum keluar. Ini kita menunggu tanggal 22 Juli ya untuk RUPS-nya. Terus jumlah saham yang diterbitkan kan sudah dikeluarkan. Ini saya tutup ya, yang Pegadaian sama PNM. Jumlah saham ini ya 28677.086. Ini saya masukkan. Harga tebusnya ini belum keluar sebenarnya. Cuman ini saya perkirakan mungkin di range sekitar 3 ribuan. Dia kemungkinannya sangat kecil untuk lebih besar dari harga BRI sekarang. Jadi sekarang BRI kan di 3990 ya. Ini saham BRI kan di level 3990. Kalau dia di atasnya harga tebusnya, kalau di atasnya harga sekarang tentu nggak mungkin ditebus gitu loh. Jadi pasti harga tebusnya itu akan di bawahnya. Nah, kalau ini misalkan ya harga tebusnya di 3.000, ini dikalikan akan ada dana sekitar 86 triliun. Nah, tapi perlu diingat bahwa 86 triliun ini bukan semuanya uang cash ya. Kenapa? Karena porsi yang punya pemerintah yang 50% lebih itu adalah in-bank dari saham Pegadaian dan PNM yang tadi kita bahas. Terus rasionya kurang lebih ya, itu 43/10. Nah, 43/10 ini hitungannya dari mana? Kita akan melihat ini ya, dia kan mau mengeluarkan saham R-nya 28 miliar. Terus saham Bank BRI-nya itu totalnya ada berapa ya? Total saham BRI. Nah, ini ya. Jumlahnya ada 123, ini bisa nggak tak copy? Oh, ini bisa. Ada 123 miliar. Yang dikeluarkan kan 28 miliar. Nah, berarti ini saya bagi ini. Duh, kok error? Oh, ini titik jadi titik ini. Nah, kurang lebih adalah 23% kan? Sesuai prospektusnya. 23% yang di right. Nah, kalau 43/10, artinya kalau saya bagi 10 bagi 43. Nah, angkanya juga kurang lebih sama. Jadi rasionya menurut saya kurang lebih adalah 43 saham lama berbanding 10 saham Hamed. Seperti itu. Nah, terus waranya kan belum ada. Standby buyer-nya juga kita masih belum tahu. Nah, terus untuk equity-nya dari BRI 194 triliun, market cap-nya 487 triliun. Jadi book value-nya di atas 1 kali ya. Kita bisa lihat di sini PBV-nya 2,5 kali ya. 2,5 kali dari equity. Nah, kalau menurut pandangan saya pribadi, kan ini sistemnya in-bank ya. Artinya pemerintah nggak keluarin dana sama sekali. Dan berarti saham right punya pemerintah itu kan otomatis 100% ya ditebus. Ditebus tapi berupa saham in-bank. Nah, sebisa mungkin pasti pemerintah ini kan berharap untuk masyarakat menebus saham-sahamnya ya, supaya juga mendapat suntikan dana lagi. Tapi kan pemegang saham mayoritas BRI ini kan juga foreign ya. Jadi kalau saya melihat sebenarnya tujuan right issue-nya BRI ini bagus untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang ya. Dan harga tebusnya ini kurang lebih itu bukan kurang lebih, menurut saya hampir pasti itu di bawah harga harga last price-nya, nggak mungkin di atasnya supaya mau ditebus. Nah, perkiraannya 3.000 ini kita juga bisa misalkan dihitung dari equity-nya. Kan pemerintah punya 56% kan. Ini mana? Nah, punya 56,75 dari 28 ini. Berarti 56,75% dari dana yang didapat ini kan seperti valuasi dari PNM plus Pegadaian. Ini ya, coba saya hitung 56,75 per 100 dikali ini. Nah, artinya 48 triliun ini adalah valuasi dari dua perusahaan PNM dan Pegadaian. Kalau di harga 3.000. Nah, kita bisa ukur saja. Misalkan saya mau ngitung ya. Pegadaian dia equity-nya berapa? Waduh, tadi sudah saya tutup. Bentar, saya buka lagi. Pegadaian. Kita lihat equity-nya Pegadaian ya. Nah, ini nanti finalnya akan dikeluarkan di sesudah RUPS ya.
ekuitas. Aduh, banyak sekali. Bentar ya. Equity mana nih equity? Jumlah ini ya, equity-nya 25.511.182. 25.511.182. 25.511.182. 000 25 triliun kan dia. Ini 36912. Nah, untuk PNM tadi sekitar 5 ya. Nah, coba kita itu PNM. PNM mana tadi PNM? Nah, ini aduh, banyak sekali. Nah, ini ekuitas 5586.910. 5586.910.2323. Ini ya. Nah, kalau dihargai price book value 1 kali, artinya cuman 30 miliar. Ini saya jumlah kan. 30 miliar, 30 triliun. Nah, ini kan kalau dijumlah 31 triliun total ekuitas. Itu kalau dihargai price book value 1 kali. Nah, misalkan mau dihargai PBV 1,5 kali ya, maka ya ini dikalikan 1,5. Nah, kurang lebih adalah 46 triliun. Itu kalau 1,5. Kalau 1,6 49 triliun. Nah, inilah yang akan menjadi patokan harga tebusnya. Kalau harga tebusnya 3.000 kan berarti pemerintah memvaluasi dua perusahaan ini adalah 48 triliun. Tapi misalkan saya rubah 3.100, maka menjadi 50 triliun. Seperti itu. Nanti perhitungannya dari tergantung PBV-nya Pegadaian dan PNM ini berapa. Cuman kalau menurut saya kisarannya maksimum tuh 2 kali ya PBV-nya. Maksimum tapi itu. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ada di level 1,5, 1,6 untuk perhitungan PBV dari Pegadaian dan PNM. Seperti itu. Jadi range harganya mungkin ya ada di level 3.000-an lah. 3.000 sampai 3.300 kemungkinan. Kalau 3.300 berapa sih ini? Ini kalau 3.300 53. Kalau 2 kali berapa? Oh, jauh, nggak mungkin. Ini mungkin misalkan 1,8. Nah, jadi mungkin rentangnya ada di level 3.000 sampai 3.300 ya harga tebusnya. Nah, kalau teman-teman memang mau berinvestasi jangka panjang, nah ini juga menarik untuk BRI. Kenapa? Karena begitu masuk saham PNM dan Pegadaian, di mana kita kan tahu bahwa dua perusahaan itu perusahaan yang sehat ya. Jadi kalau mereka masuk, mereka join, maka otomatis ada sinkronasi database ya. Jadi database klien dari BRI bisa dioper ke Pegadaian ataupun PNM. Begitu pula sebaliknya ya. Database dari Pegadaian bisa dioper ke BRI atau PNM. Nah, sinkronasi seperti itu yang bisa mendorong untuk peningkatan revenue. Jadi saya melihat BRI ini lebih cocok kalau teman-teman mau ikut ya right issue itu untuk tujuan jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Nah, berbeda dengan yang energi punya ini. Kalau energi ini kita tahu tujuannya kan menurut saya kurang bagus ya. Ada transaksi afiliasi dan bayar hutang. Tapi kalau jangka pendeknya itu malah menurut saya juga cukup oke. Kenapa? Karena emiten punya kepentingan untuk menaikkan sampai minimal harga tebus. Supaya retail itu mau menebus barangnya. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah pandangan saya mengenai right issue energi dan BRI. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Kalau teman-teman merasa manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share video ini ya. Semoga teman-teman sehat selalu dan profit selalu. See you guys.